Permisi Bu Ana. Eh, iya selamat pagi Kev. Nah, terima kasih ya sudah datang ke ruangan BK. Silakan duduk ya. Kenapa Kev? Ada apa Kev? Apa yang membuatmu ingin bicara dengan Bu Ana hari ini? Silakan duduk sini, ambil kursi dulu. Saya cuman kecewa Bu. Saya gagal masuk tim inti basket sekolah. Padahal saya latihan keras selama ini. Rasanya latihan ini sia-sia. Ya, aku bisa lihat kamu kecewa ya. Oke Kev, terima kasih ya sudah mau terbuka sama Bu Ana. Tapi boleh nggak Bu Ana tahu kenapa atau apa yang langsung terlintas di pikiranmu pas tahu kamu nggak masuk tim inti? Apa yang terbesit di pikiranmu? Apa ya? Saya pikir saya memang nggak cukup bagus mainnya Bu. Mungkin saya nggak pantas main basket. Saya merasa malu sama teman-teman saya. Rasanya pengen nyerah aja Bu. Ya, jangan begitu Kev. Bu Ana tahu gimana rasanya kecewa. Tapi kamu jangan menyerah. Ya Bu, teman-teman saya banyak yang masuk. Mereka lebih sering dipanggil pelatih. Saya merasa nggak dianggap sama pelatih Bu. Berarti kamu merasa bahwa gagal masuk tim inti ini karena kamu merasa nggak cukup baik ya, dan itu membuat kamu merasa minder, ingin menyerah gitu. Terus menurut Kevin, apakah semua pemain bagus itu pasti langsung masuk di tim inti dalam sebuah basket gitu? Nggak juga sih Bu. Kadang pelatih juga lihat yang sudah kelas 9 duluan. Tapi saya tetap merasa gagal. Nah, itu maksud Bu Ana. Itu Kev. Jadi sebenarnya kamu tuh masih punya kemampuan. Tapi mungkin saat ini pelatih punya bahan pertimbangan lain. Jadi Kevin tidak masuk tim inti itu bukan berarti kamu buruk atau nggak layak, makanya kamu tadi pengen menyerah atau dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini tuh justru kamu masih diterima sebagai anggota. Dan itu artinya kamu masih punya peluang untuk berkembang nantinya. Ya tidak sekarang, tapi ya nantinya kamu masih punya kesempatan lagi untuk berkembang. Tapi saya udah usaha maksimal Bu. Saya datang paling awal waktu latihan. Tapi yang dipilih justru bukan saya. Kev, usaha kerasmu itu nggak mungkin akan sia-sia gitu aja ya. Justru itu menunjukkan pelatih itu bisa lihat kamu bahwa Kevin ini ternyata punya komitmen, dan mungkin sekarang belum waktunya kamu masuk tim inti. Bu Ana percaya itu, tapi kamu masih punya waktu untuk dapat terus membuktikan diri. Bukannya kamu malah menyerah seperti tadi, tapi kamu menunjukkan dengan datang tepat waktu, paling awal, bisa mempersiapkan diri fisik dengan baik. Nah, dengan pembuktian yang seperti itu, kamu akan dilihat dengan pelatih, dan kamu tahu banyak atlet hebat yang justru berkembang dari posisi yang bukan inti loh malahan. Tuh. Oke Bu, saya belum kepikiran gitu sih Bu. Tapi saya jadi kepikiran lagi. Mungkin saya bisa coba lagi. Iya, ibu akan dukung kamu. Pokoknya kalau itu tentang perbasketan ya, karena kamu kan passionnya di basket, Ibu Ana akan dukung kamu. Tapi kamu harus bisa bagi waktu dengan pembelajaran sekolah ya. Nah, tapi kamu juga harus bisa menyusun prioritas dulu. Misalnya fokus latihan di area tertentu yang jadi kelemahanmu. Kamu bisa nanya sama pelatih, atau butuh kelemahan saya itu apa, jadi nanti bisa dibantu untuk pengembangan di bagian yang kurang itu tadi Kev. Nah, jadi nanti biar ada kerjasama yang baik di tim kamu. Kita bisa buat loh rencananya bersama. Mau Bu. Iya Bu. Saya nggak mau menyerah gitu aja. Saya mau tetap latihan deh. Oke, bagus Kevin. Bu Ana bangga karena kamu mulai melihat harapan baru. Nah,
kamu sudah punya harapan baru, bukan yang menyerah gitu ya. Sia-sia Buana menyerah, aku gini enggak. Kamu udah sebenarnya kamu tuh optimis, kamu bisa, kamu punya kemampuan. Nah, yang penting bukan hanya di mana kamu sekarang, tapi kemana nanti kamu akan melangkah. Semuanya itu butuh proses. Yuk kita susun langkah-langkah kecil dan realistis mulai dari hari ini sebagai skala prioritas kita. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Ana. Oke, sama-sama Kevin. Ya, itu adalah simulasi konseling individu dengan menggunakan pendekatan REBT. Jadi, anak tersebut melaksanakan konsultasi karena dia merasa gagal tidak masuk tim inti klub basket dan merasa tidak berharga. Tujuan dari konseling di atas adalah membantu konseli menyadari dan memahami pikiran irasional yang dimiliki, membantu konseli mengganti pikiran irasional menjadi rasional, meningkatkan penerimaan diri dan menyusun rencana masa depan secara realistis.